Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, sehingga Allah giring kita untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi undangan daripada jamaah majlis atau Masjid Jami Nurul Jami. Mudah-mudahan berkah kerjasama PKM Masjid dan kepanitiaan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Al-Ah Mursyid, ya betul ya, Pak Muksid, Bapak Muksid, yang pada waktu yang beberapa hari lalu berjumpa dengan saya, mengingatkan kembali akan acara peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Nurul Jami ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan ridha-Nya Allah, Allah sampaikan saya ke tempat ini dapat bertatap muka, bersilaturahmi, berkenalan kepada warga Kampung Jogrek Pulo. Benar itu? Masya Allah, senang, ini wilayah betul-betul tenang. Betah rasanya saya tinggal di sini. Tapi sayang, saya punya kewajiban di tempat yang lain. Cukuplah berkenalan, menjadi saudara dengan saudara-saudara yang ada di wilayah Jogrek Pulo ini. Mudah-mudahan ketentraman, kenyamanan, kehidupan masyarakat yang sepenuhnya adalah masih keluarga besar, agar Allah pelihara kedamaian ini sampai yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa terima kasih kepada kepala dusun, Bapak RW, Bapak RT, para muallimin, para asatidzah, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini. Wabil khusus semangat jiwa para remaja yang pada saat ini sedang menuju satu kebaikan, berhijrah dari sesuatu yang tidak dia ketahui, berangsur-angsur Allah bukakan jalan untuk dia dapat mengetahui kewajiban agamanya. Mudah-mudahan perjuangan mereka di bawah pimpinan saya punya saudara Al-Ah Al-Ustadz Anwar yang telah banyak memberikan kontribusi, mengajak kepada remaja, khususnya remaja Jogrek Pulo, untuk hadir di Majlis Ta'lim Al-Busra, Majlis Ta'lim ZM yang dipimpin oleh saya punya kakak Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Mudah-mudahan berkah kehadiran daripada masyarakat kaum muslimin, khususnya para remaja dari Kampung Jogrek Pulo ini, bertambahlah keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Secara singkat saja, dikarenakan mungkin waktu ya, emang mungkin datangnya kemalaman, ya
Tapi semakin malam semakin nikmat. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus abadi untuk kita sekalian, berkah daripada peringatan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tilik, perlu kita pelajari, mengapa sih kita harus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa sih sisi manfaat daripada memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Adakah teladan, contoh kita sehingga kita berjibaku? Mungkin sudah berbulan-bulan persiapan ini untuk terlaksananya peringatan Maulidin Rasul SAW. Apa yang menjadi motivasi dorongan kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau mengingat akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan bergembira. Allah nyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillah wa birrahmatih walyafrahu. Ya, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian bergembira. Bergembira dalam hal apa? Karena Allah telah lahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah fadlah minallah. Ini adalah karunia keutamaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah persiapkan untuk lahirnya Nabi Muhammad SAW masa yang panjang, masa yang begitu panjang, ya, sebelum alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah tetapkan di Lauhil Mahfuz akan dilahirkan manusia besar. Dengan sabab manusia besar inilah Allah ciptakan seluruh alam jagat raya ini. Maka sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah Allah ciptakan alam jagat raya ini. Mulailah Allah ciptakan para anbiya, di antaranya Nabi Allah Adam sebagai cikal bakal bangsa manusia. Untuk apa Allah lahirkan Nabi Allah Adam beserta anak keturunannya? Untuk membawa sulbi, yaitu nur Nabi kita Nabi Muhammad SAW, turun temurun sampai datangnya yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, melahirkan yaitu Sayyidina Ismail yang membawa nur Nabi Muhammad SAW, terus sampai Sayyidina Adnan, terus sampai kepada Sayyidina Abdul Muttalib, melahirkan putra Abdullah, ayah daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya enggak ceritakan panjang lebar urusan itu. Saya akan mengambil intinya saja. Mengapa kita harus bergembira? Dasarnya apa? Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bergembira menyambut hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mohon maaf, saya bukan seorang penceramah. Saya hanya sebatas seorang guru yang mengajar di madrasah maupun di majlis ta'lim, khususnya di majlis ta'lim Al-Busra. Sehingga gaya bahasa yang saya sampaikan bukan sebagai penceramah, yaitu sebagai seorang guru yang ingin memberikan paham kepada orang-orang, kepada saudara-saudaranya yang ada di hadapannya, dengan harapan mudah-mudahan pengetahuan yang saya dapati sedikit daripada Allah dapat saya sampaikan kepada halayak saudara kaum muslimin yang Allah telah persaudarakan saya dengan Anda sekalian. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk bergembira? Satu di antaranya, Allah berikan contoh terlebih dahulu. Ketika Nabi Allah Isa alaihissalam sedang bersandar
batu besar, dan dilonjorkan kakinya ke arah sungai yang begitu luar biasa, jernih sungainya, terlihat dasarnya, banyak sekali ikan-ikan yang lewat mondar-mandir itu ikan. Betapa nikmatnya kali itu. Mungkin kalau kita yang pernah mendapatkan kesempatan pernah belajar di Hadramut, di negeri Yaman, setiap tahun diadakan acara haul, yaitu Nabi Allah Hud alaihissalam. Jadi banyak pendapat daripada ulama, itulah sungai di mana Nabi Allah Hud yaitu ditanam, ya, dimakamkan di sana. Sehingga aliran sungai itu, ya, ketika acara haul Nabi Allah Hud alaihissalam, semua kaum muslimin dari penjuru dunia datang mengambil keberkahan daripada yaitu makam Nabi Allah Hud alaihissalam dan mandi di sungai tersebut. Ya. Disitulah Nabi Allah Isa alaihissalam bersandar di batu besar. Kakinya dilonjorkan ke arah kali. Kalau kita mungkin ya biasa kalau di pinggir kali suka ngepak-ngepak gitu ya, mohon maaf ya, ngepak-ngepak di kali. Karena aliran sungainya begitu sejuk, bening, ya, hangat luar biasa. Maka gerak-gerik daripada Nabi Allah Isa alaihissalam dipantau oleh sahabat-sahabatnya yang menjadi wartawan 24 jam kehidupan Nabi Allah Isa alaihissalam. Dicatat semua gerakan-gerakan Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka sedang memperhatikan Nabi Allah Isa. Terlihat banyak sekali perubahan, baik secara fisik, postur tubuh daripada Nabi Allah Isa pada saat itu. Seakan-akan Nabi Allah Isa belum pernah terjadi. Mereka para sahabat yang hidup bersama Nabi Allah Isa sekian lama, baru kali ini mereka melihat Nabi Allah Isa berbinar-binar. Wajahnya begitu ceria, matanya seakan-akan yaitu akan pecah, artinya akan turun air mata dari matanya. Berbinar-binar, berkaca-kaca. Seakan-akan Nabi Allah Isa mengalami kegembiraan yang dahsyat luar biasa. Belum pernah dialami oleh para sahabat, dicatat oleh mereka. Sahabat Nabi Isa yaitu kaum Hawari atau Hawariyun. Penasaran mereka, ada apa yang terjadi kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Yang mereka banyak mempelajari tentang Nabi Isa alaihissalam, bahwa ciri-ciri Nabi Allah Isa ini ya menunjukkan bahwa ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Zabur, bahwa inilah Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Dari sisi akhlaknya, dari tutur bahasanya, dari kasih sayangnya kepada manusia, binatang, tumbuhan, atau apa saja benda-benda yang ada di alam jagat raya ini, begitu kasih sayangnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari saking kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah, ketika Nabi Allah Isa berjalan, batu-batu tajam, batu-batu cadas yang begitu keras dan tajam, seperti menjadi menyingkir. Itu batu bergerak. Batu-batu bergerak, menguap, menyingkir. Supaya apa? Tidak menyakiti kaki daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Pernah bayangkan tidak? Kita pernah gak ada batu nyingkir kalau kita lewat? Ini pada sepi ya, jadi tanya. Ada gak batu yang nyingkir? Kita kesandung karena batu. Kan setan tuh batu. Nyakitin kita betul. Berbeda dengan Nabi Allah Isa alaihissalam.
Dari saking ta'zimnya, hormatnya kepada Nabi Allah Isa, batu itu menyingkir, bergerak dia. Kan kita lihat tuh di negeri kita sendiri, ya ketika terjadi yaitu gempa di Palu, bumi itu bergerak. Enggak jadi aneh kalau batu itu bergerak, enggak jadi aneh. Itu bumi yang luar biasa, yang keras begitu menjadi lembut, bergeser. Kita lihat kejadian itu di televisi, di YouTube dan lain-lain. Barang nggak mustahil kalau batu-batu cadas, batu-batu kasar, keras menyingkir daripada perjalanan Nabi Allah Isa karena ta'zim, hormat kepada Nabi Allah Bahkan rumput-rumput yaitu ilalang yang begitu tinggi, yang ukurannya bisa 2-3 meter tingginya, itu ilalang seperti menguap, rebah dia. Ketika Nabi Isa lewat semuanya rebah. Sepanjang Nabi Isa lewat semuanya yaitu ilalang rebah, pohon-pohon rebah. Pernah lihat pohon rebah? Kalau nggak ditebang nggak rebah ya. Begitulah mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Dari saking kasih sayangnya kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada apapun hamba Allah, ya, maka mereka meyakini bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam dia adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang Allah lahirkan untuk menutup seluruh para nabi. Maka mereka datang kepada Nabi Allah Isa. Tadinya menjauh, sekedar dari kejauhan bangsa 3 atau 4 meter. Mereka hanya mencatat gerak-gerik Nabi Isa alaihissalam. Begitu Nabi Allah Isa, tatapan matanya ke arah sungai saja. Enggak ngelirik sana, enggak ngelirik sini. Itulah Nabi Allah Isa alaihissalam. Betapa kagumnya. Nabi Allah Isa adalah satu nabi yang Allah ciptakan, yaitu kesempurnaan dalam penciptaannya. Gagah, sempurna, dari sudut manapun tidak nampak kekurangan pada Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka secara singkat Al-Fakir akan sampaikan, bertanyalah, wahai Nabi Allah, wahai kekasihku Isa alaihissalam. Jadi mewakili dari seluruh hawari, ya, sahabat-sahabat Nabi Allah Isa yang tidak kurang jumlahnya 12, bahkan ada yang mengatakan 24, ya, sahabat setianya yang selalu mendampingi Nabi Allah Isa 24 jam kemanapun Nabi Allah Isa. Perlu diketahui Nabi Allah Isa nggak punya rumah tangga, nggak punya rumah. Dia hidup di mana saja, di bawah pohon, di bawah batu besar. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, punya rumah tangga, punya istri, punya anak. Ya, Nabi Allah Isa nggak ada istrinya karena memang belum menikah. Ya, nggak ada, rumahnya nggak ada, tempat tinggalnya nggak ada. Jadi Nabi Isa kemana aja dia berdakwah, dia bermalam di mana saja. Maka bertanyalah mewakili daripada kaum Hawari, wahai Nabi Allah, wahai kekasihku Isa alaihissalam, aku melihat banyak sekali perubahan pada hari ini. Kau seperti seakan-akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kau temukan semasa kau menjadi seorang nabi dan rasul, yang saat itu aku mulai mengenal engkau, ya, tidak pernah seceria ini. Beri kabar kepada kami ya Isa alaihissalam. Tolong kabarkan kepada kami yang kami tahu engkau adalah nabi penutup akhir zaman. Karena kami dapati daripada kitab Taurat dan kitab Zabur bahwa engkau adalah penutup para nabi-nabi. Karena kecintaanmu, karena kasih sayangmu, karena kelembutanmu, karena mukjizatmu yang sangat luar biasa, maka kami dapat pastikan engkau adalah nabi akhir zaman.
Nabi Allah Isa akhirnya mengangkat matanya, kemudian mengangkat wajahnya. Wahai para sahabatku, tidaklah aku sebagaimana yang engkau gambarkan. Baru saja malaikat Jibril ya permisi kepada aku untuk kembali ke tempatnya, dan dia membawa kabar gembira kepada aku bahwa Nabi akhir zaman Allah nyatakan ya bahwa Nabi akhir zaman ada seorang laki-laki yang segalanya melebihi daripada aku. Sungguh sifat-sifatnya ada kemiripan, tapi sifat-sifatnya lebih sempurna dari sifat-sifat yang aku miliki. Di dalam firman Allah, Allah nyatakan mubasyiran li rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Nabi Allah Isa mendapatkan kabar gembira daripada Allah li rasulin, tentang seorang rasul min ba'di, setelah aku, setelah masanya aku sebagai seorang nabi dan rasul, maka akan dilahirkan seorang rasul setelah aku min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Di mana saat Rasulullah dilahirkan, maka kakeknya memberi nama Muhammad. Muhammad dan Ahmad sama dia juga. Ahmad yang banyak mendapatkan pujian daripada Allah. Muhammad adalah orang yang banyak memuji kepada Allah. Sebelum dilahirkan, Nabi Muhammad banyak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahirlah firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Insyaallah ya. Maka semua para sahabat terdiam melihat yaitu kekasihnya Nabi Allah Isa begitu bergetar ya, bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Wahai sahabatku, kalau kau tidak tegur aku bertanya tentang kenapa ya aku kondisinya begitu gembira, mungkin sudah pecah ini air mataku akan tumpah ke alam dunia ini, karena saking gembiranya aku mendapatkan kabar gembira tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Nabi Isa nggak pernah kenal Nabi Muhammad. 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Isa memberi kabar seperti itu. Bayangkan 600 tahun sebelum Nabi Muhammad mendapatkan kabar akan lahirnya seorang Rasul, Nabi Isa begitu gembiranya. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW yang sudah Allah pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, kok nggak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Seharusnya kita lebih daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, karena satu-satunya Nabi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya menjadi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Allah hanya Nabi Isa yang Allah terima doanya, mohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku umat Nabi Muhammad. Bayangkan seorang Nabi dan Rasul berdoa memohon kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, maka kelak Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan ke alam dunia, tidak lagi menjabat sebagai seorang Nabi dan Rasul, dia menjadi yaitu Khalifatul Rasul ya, orang yang mengurus umat Nabi Muhammad SAW. Sama dengan Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu adalah khalifah. Nah, Nabi Isa nanti menjadi Khalifatul Rasul, menjadi yaitu pengurus umat Nabi Muhammad, yang mengurus umat Nabi Muhammad. Jadi bukan sebagai seorang Nabi, karena Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad. Satu-satunya Nabi yang menjadi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Isa alaihissalam. So kita ini di kampung kita ini Jogrek Pulau, kira-kira penduduknya ada berapa nih? Ada 1000 orang nggak?
Kok pada sepi nih? Kalau dusunnya nggak tahu apa? Jumlahnya tahu nggak? Nggak ada yang jawab, gimana sih? 500 orang? Benar? Kurang lebih 500 orang. Kira-kira yang hadir ada 500 orang? Nah, kenapa mereka tidak hadir? Karena mereka belum mengenal siapa Nabi Muhammad. Kalau mereka kenal Nabi Muhammad, dia akan gembira. Dia akan senang, akan menyambut hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa nggak kenal Nabi Muhammad, dia begitu gembiranya, kok kita yang Allah jadikan umat Nabi Muhammad kok nggak gembira? Ini yang jadi masalah. Baik, mengapa kita harus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Kalau mungkin di sini ada guru, para kiai, para muallimin, para asatidzah, atau dari sini banyak mengaji keluar, mungkin pernah mempelajari kitab Sifat 20. Di mana di dalam kitab Sifat 20 ya, dinyatakan di sana wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf. Siapa mukallaf? Laki atau perempuan yang telah berumur akil bal. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf untuk mengenal hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kenal. Ya. Hal ihwal Nabi Muhammad dari mulai dikandungannya 2 bulan yang dikandung oleh ibunya Sayyidatuna Aminah, sampai dilahirkannya, sampai berangkat dewasa, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai terus berjuang, sampai wafat di negeri Madinah. Itu kewajiban kita mengenal hal ihwal Nabi Muhammad. Karena kita nggak mempelajari hal ihwal Nabi Muhammad, nggak ada. Ya, jangankan banner besar akan diperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diumumin di masjid kayak di mana kayak, tetap aja nggak peduli. Kenapa? Karena tidak mengenal Nabi Muhammad. Padahal dia diwajibkan dalam agama mengenal hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad. Ini kewajiban kita. Bagaimana mungkin kita nikmat ibadah, kita sebut setiap hari ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nikmat mengucapkan ya salawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan kita nggak pernah kenal. Kan kita ngalami sebagai seorang laki, kalau kita bercinta dengan seorang wanita, ingin wanita itu menjadi istri kita. Kita harapkan nanti anak-anak kita lahir dari rahimnya. Ya, kita sebut namanya, bergetar bibir kita, hati kita bergemuruh. Karena apa? Karena ada rasa cinta dan sayang kepadanya. Benar begitu? Kalau ditanya pada sepi, bener lapar apa ini? Ya, jangan malu-malu. Saya nggak malu jadi saudara antum sekalian. Kenapa antum malu kepada Al-Fagir? Ya, jangan malu-malu. Ya. Jadi kalau kita kenal kepada seseorang yang kita cintai, kita sebutnya aja bergetar kita. Benar begitu? Kenapa kita ketika Allahumma salli ala Muhammad, enggak ada getarannya, enggak ada rasa gemuruh di dadanya. Tadi dibaca riwayat maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, enggak ada lisannya getaran di hatinya. Makanya anyep, kalau bahasa Jermannya anyep, dingin betul. Kenapa? Kita nggak kenal, ya, menyebut nama yang kita tidak kenal. Masya Allah, coba pelajari sedikit. Karena kita diwajibkan oleh agama untuk mengenal siapa Nabi kita, Nabi Muhammad. Nanti kamu akan bangga. Apa sih Ustaz sisi manfaatnya mengenal Nabi Muhammad SAW? Ini saya percepat aja ya karena waktu. Ketika seorang
nanti ya, kalau di alam dunia mungkin nggak banyak pengaruhnya orang mengenal atau tidak mengenal. Tapi jelas orang yang mengenal Nabi Muhammad akan Allah angkat derajatnya luar biasa. Kebahagiaan pada dirinya, keluarganya, lingkungannya, semuanya berbeda orang yang mengenal Nabi Muhammad dengan orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Yang paling penting adalah apabila kita mengenal Nabi Muhammad, nanti ketika kita masuk ke alam kubur, apabila kita yakin sebagai umat Nabi Muhammad akan ada soal kubur. Percaya tidak ada soal kubur? Percaya, benar ya? Ketika ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, wa man nabiyuka? Siapa nabi Anda? Siapa nabimu? Jangan harap kita mampu menjawab pertanyaan Munkar wa Nakir. Karena memang kita nggak pernah kenal dengan Nabi Muhammad. Bukankah kamu sudah diwajibkan oleh Allah secara syariat agama untuk mengenal Nabi Muhammad? Kenapa kamu tidak kenal kepada Nabi Muhammad sehingga kau tidak berani atau tidak menjawab siapa nabimu? Karena yang mampu menjawab, yang Allah berikan taufik kepada seseorang, yaitu Allah tiupkan ruhnya kembali, ya, hanya untuk memberi jawaban daripada soal Munkar wa Nakir, maka Allah buka chip daripada otak di kepalanya ini, ya, hanya sekedar untuk menjawab. Bukan Allah hidupkan lagi jasadnya, tidak. Enggak bergerak matanya, enggak bergerak tangannya, enggak bergerak kakinya, tubuhnya enggak ada yang bergerak, hanya lisannya, ya, bergerak apabila dia Allah izinkan untuk menjawab pertanyaan Munkar wa. Itu namanya taufik. Seperti contoh kita, mayoritas kita umat Islam. Ya, mayoritas kita umat Islam, tapi sedikit sekali umat Islam yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dorongan untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu namanya taufik. Allah berikan tuh. Nah, kita ini alhamdulillah mendapatkan taufik daripada Allah. Allah giring tuh. Ya. Allah ringankan langkahnya, keinginannya, kemauannya untuk hadir di majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah berikan tahu. Ini adalah taufik daripada Allah. Kalau hidayah mah dari lahir kita sudah dapat hidayah. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, lahir kita menjadi muslim, itu adalah hidayah daripada Allah. Tapi taufik belum tentu didapat. Makanya banyak umat Islam yang enggak ibadah. Kenapa enggak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ketika Allah tiupkan ruhnya, hanya sekedar Allah izinkan ia memberi jawaban kepada soal Munkar wa, karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah mau tahu mempelajari tentang hal ihwal Nabi Muhammad dari mulai di kandungan sampai wafatnya Rasulullah SAW, maka Allah tidak izinkan untuk dia menjawab Munkar wa Nakir, penyesalan abadi selama-lamanya. Malaikat tidak akan bertanya yang lainnya. Mulai saat itulah ia mendapatkan siksa azab Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Menyesal. Rugi orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Ketika datangnya, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar nanti, di satu tempat yang luasnya tidak terhingga, sehingga berkumpullah seluruh bangsa manusia, jumlahnya tidak terhingga. Ya, manusia ini luar biasa jumlahnya. Mereka semuanya mencari Nabi Allah Adam alaihissalam. Mereka datang kepada Nabi Allah Adam, wahai kakekku Adam, sampaikan kepada Tuhanmu, sampaikan kepada Tuhan kami, jangan biarkan kami seperti ini. Tidak jelas status kami, kami tidak tahan bergumulnya manusia jumlahnya triliunan. Kami dalam keadaan kondisi seperti ini. Apa yang kalian mau, kata Nabi Allah Adam. Hendaklah kamu, wahai kakekku, wahai ayahku Nabi Allah Adam, agar Allah putuskan
Mana? Apakah kami orang penduduk neraka jahanam atau kami menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Putuskan sekarang. Kami sudah nggak sanggup. Lihat di padang mahsyar nanti orang nggak sanggup. Jumlah manusia triliunan, bergumul manusia. Kalau kita lihat ikan lele, tahu ikan lele? Di kampung ini bukan tempat ikan lele. Kalau lagi banyak, bagaimana? Ngegulungnya ikan lele, luar biasa. Mereka minta, ya, agar Nabi Allah Adam memohon kepada Allah, ya Allah, ya, anak cucu kami ini nggak sanggup berada di padang mahsyar. Putuskanlah sekarang, apakah mereka haknya neraka jahanam, apakah mereka haknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana kita nih? Ya, kata Nabi Adam, aku nggak punya kuasa apa-apa. Pergilah kau kepada Nabi Allah Musa, atau kepada Sayyidina Ibrahim, atau kepada Sayyidina yaitu Daud, atau kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Semua mereka datangi, ya, mereka semuanya ngangkat tangan. Kami juga sedang menunggu seperti Anda, seperti kalian. Kami sedang menunggu, yaitu Nabi dan Rasul yang mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi syafaat kepada kita sekalian. Ya Allah, maka menguatlah manusia. Seperti kalau kita ibaratnya, kalau kerumunan semut yang begitu banyak dilemparin api, kira-kira semutnya kemana tuh? Hilang itu semut. Ternyata mereka melihat ada sosok cahaya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdengarlah suara yang begitu lembut dan tegas. Irfa ra'sak ya Muhammad, isfa syafa. Angkat kepalamu ya Muhammad. Berikanlah syafaat kepada mereka, orang-orang yang kau cintai. Orang-orang yang mengenal kepada engkau, orang yang tidak pernah kering lisannya berselawat kepadamu. Berilah pertolongan kepada mereka agar mereka selamat daripada su'al munkar wa nakir, maksudnya daripada su'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bebas daripada hisab Allah, mereka bebas daripada mizan, mereka bebas daripada siratal mustaqim. Berilah pertolongan kepada mereka. Alang kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad, siapa yang akan menolong kita? Allah nyatakan tadi, tolonglah mereka orang-orang yang mengenalmu. Orang yang tidak pernah kering lisannya berselawat kepada Nabi Muhammad. Ini umat Islam, hanya KTP-nya Islam. Kalau dikatakan syahadatnya bagaimana? Paham betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenal Nabi Muhammad? Enggak. Jadi untuk apa Anda bersyahadat kalau nggak kenal kepada Nabi Muhammad? Itulah keuntungan orang yang mengenal Nabi Muhammad. Keuntungannya ketika nanti di alam kubur, ketika kita disoal man rabb wa man nabiyuka, siapa nabimu? Pasti orang yang mengenal Nabi Muhammad, yang mempelajari hal ihwal Nabi Muhammad, Allah berikan taufik dan Allah bukakan, yaitu di kepalanya, yaitu di memori kepalanya, ya, otaknya akan menjawab Muhammadun Nabi. Saat itulah soal tidak ada lagi. Enggak ditanya mawan ihwanuka, karena sudah selesai sudah. Kalau sudah nabinya Nabi Muhammad, selesai. Kalau orang yang nabinya Nabi Muhammad, dia pasti sayang kepada saudaranya. Dia pasti sayang kepada binatang, sayang kepada tumbuhan, sayang kepada sesama walaupun mereka orang kafir, Yahudi dan lain. Karena itu adalah hamba Allah, wajib kita sayangi. Jadi nggak perlu lagi ditanya waman ihwanuka, siapa saudaramu? Nggak perlu sudah. Maka munkar wa nakir, persilahkan kepada kita untuk beristirahat. Kelak bangun-bangun nanti, yaitu yaumul qiyamah. Nah, ini salah satu tujuan kita memperingati Maulidir Rasul. Jadi adalah kita bergembira
Kemudian kita wajib mengenal Nabi Muhammad. Perlu diterusin enggak? Kelihatannya udah pada ngantuk sini. Baik. Tadi saya dengar pembacaan Simtud Duror, alhamdulillah senang. Kenapa sih kita harus baca riwayat Maulid? Dari mana dasarnya kita membaca riwayat Maulid? Dari mana itu mereka para ulama menyusun riwayat tentang hari kelahiran Nabi Muhammad? Ini kita perlu telusuri. Bahwa Nabi Muhammad SAW Allah lahirkan para sahabatnya yang berjumlah 124.000. Ya, 124.000 sahabat, baik laki maupun perempuan. Mereka dari jumlah besar 124.000 tidak cukup Allah jadikan dia sebagai sahabat yang berjuang bersama Rasulullah di kala senang maupun susah, di dalam masalah dalam masa damai maupun masa peperangan. Mereka bersuka cita bersama Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka diciptakan oleh Allah juga sebagai wartawan-wartawannya Rasulullah. 24 jam mereka mencatat kehidupan Nabi Muhammad. Ustaz gimana sih logikanya Ustaz? Kok 24 jam? Dengerin dulu. Jangan kasih tanggapan dulu. Artinya 24 jam sahabat Rasulullah yang laki maupun perempuan ya, hidup bersama Rasulullah dari masa awal subuh sampai waktu isya. Mereka berjuang bersama Rasulullah, mereka beribadah bersama Rasulullah, senang susahnya bersama Rasulullah dari waktu subuh sampai waktu setelah waktu isya, Rasulullah masuk ke rumah tangganya, maka putuslah berita tentang Rasul. Putuslah berita bagaimana mereka melengkapi catatan mereka. Sedangkan Allah sudah nyatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan, contoh yang baik kehidupan, yaitu umat Nabi Muhammad selama 24 jam. Lihat tuh, pegang baik-baik ini firman Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan suri tauladan daripada diri Nabi Muhammad SAW 24 jam, sedangkan catatan para sahabat hanya dari waktu subuh sampai waktu berarti dari waktu isya ke waktu subuh kosong. Itu adalah privasi keluarga Nabi Muhammad, maka Allah jadikan istri-istri Nabi. Makanya hikmah ilahiyah Nabi Muhammad beristri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9. Kenapa? Apa maksudnya Nabi Muhammad menikah banyak wanita? Apakah keinginan Nabi Muhammad? Tidak sama sekali. Nabi Muhammad tidak berkeinginan. Setelah wafatnya Sayyidatina Khadijah 2 tahun Rasulullah tidak menikah. Ditawari perempuan cantik-cantik, salihah, luar biasa, Rasulullah diam. Tidak memberi jawaban. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi diam 1000 bahasa. Kalau kita ditawarin gimana? Jangankan bini kita meninggal, masih ada kita kawin. Benar begitu? Masih ada bini kita kawin. Apalagi udah meninggal. Alhamdulillah ya Allah, gue dari dulu kepengen lu mati. Kita tuh buayanya tuh begitu. Kalau Rasulullah tidak. Hidup bersama Sayyidatina Khadijah 25 tahun. Tidak pernah menikah dengan wanita manapun. Setelah meninggal dunia, 2 tahun Rasulullah menduda. Sehingga para sahabat gelisah, bingung. Yang namanya laki-laki butuh teman minimal, ya, teman di skala makan, apakah sarapan paginya, makan siangnya atau malamnya, harus ada wanita yang mendampinginya. Benar begitu? Benar nggak begitu? Coba, kan nggak enak hidup sendirian. Ya Allah, ya nggak enak sudah. Makanya
Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ilahi untuk menikahi seorang wanita janda, janda lagi. Istri pertamanya Sayyidatina Khadijah 2 kali menikah, baru menikah dengan Rasulullah. Rasulullah adalah istri ketiga daripada Sayyidatina Khadijah. Suami ketiga daripada Sayyidatina Khadijah. Masya Allah, Sayyidatina Khadijah. Kenapa Allah pilihkan? Kita kalau perjaka nih, mau nggak sama kawin yang udah punya bini yang udah 2 kali janda? Mau nggak kita? Ya pada nggak ada yang jawab nih. Mau nggak? Pasti maunya apa? Gadis juga. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu, nggak kayak kita, emang buaya. Kalau Nabi Muhammad enggak, terserah Allah. Dinikahi yaitu Sayyidatina Khadijah, bahkan melahirkan 5 dari anak-anaknya. 1 dari Mariatul Qibtiyah, ya, istri Rasulullah setelah Sayyidatina Khadijah meninggal dunia. Baik. Maka nikahlah Nabi Muhammad dengan Saudah. Ya, setelah 2 bulan Allah perintahkan lagi nikahi itu Sayyidatina Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dia masa umur belia, ya, belum akil balik, makanya ada pernikahan apa namanya? Siri, ya. Ya, dinikahkan siri dulu. Kapan boleh masuknya? Apabila sudah masuk umur akil balik. Jadi dinikahkan oleh ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Dan seterusnya. Ya, berbulan-bulan sampai selesai 11 istrinya kalau tidak salah. Ada apa sih Allah? Ada hikmah apa? Oh, rupanya Allah punya rencana besar untuk memenuhi kebutuhan catatan para sahabat 124 ribu sahabat. Tidak sempurna itu catatan para sahabat, maka catatan itu dilengkapi dengan catatan istri-istri Nabi Muhammad yang hidup bersama Rasulullah, mandinya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, ya. Walhasil semua kegiatan Rasulullah tidak ada 1 detik pun yang tidak tercatat di dalam pikirannya. Setelah Rasulullah tidak ada, baru mereka turunkan. Masya Allah, 24 jam sempurna. Jadi kalau enggak, laqad kana fi Rasulillah itu buang dari firman Allah, buang dari Al-Quran, enggak ada, itu bohong itu. Ternyata Allah rencananya luar biasa. Melengkapi 124 ribu catatan mereka dari sahabat Nabi, dilengkapi dengan catatan istri-istrinya. Alang kalau Rasulullah nggak menikah lagi. Jadi firman Allah itu dusta. Jangan percaya dengan Al-Quran kalau begitu. Hebat Allah aturannya. Makanya sepakatlah mereka para ulama, ya, untuk apa? Untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa ulama-ulama kita sepakat? Karena khususnya di negeri kita, umat Islam mayoritas mereka nggak mendapatkan pendidikan yang cukup tentang agamanya. Anak-anak umat Islam dari dulu jarang sekali yang masuk pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, bahkan hadir di majelis ilmu. Sedikit sekali daripada umat Nabi Muhammad. Tanggung jawab besar ulama. Mereka punya tanggung jawab kepada Allah dan Rasulnya bahwa umat Nabi Muhammad ini harus diperkenalkan kepada nabinya. Kalau mereka nggak kenal, mereka akan mudah diombang-ambing, terutama di akhir zaman seperti ini. Kalau mereka punya suri tauladan, pasti mereka akan jalan lurus. Karena ada teladan, kalau bahasa kaca ada kacanya. Jadi kita bisa semuanya mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diwajibkan tuh oleh para ulama untuk kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulislah riwayat Maulid. Dari mana sumbernya tuh ulama-ulama kita? Perlu kita ketahui bahwa ulama warathatul an, mereka adalah pewaris Nabi. Allah puji mereka, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya mereka hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah mereka para
Nah, ulama ini cerdas, jenius. Dia ambil tuh catatan daripada sahabat-sahabat Nabi yang berjumlah 124.000 Nabi dan catatan-catatan daripada istri-istri Nabi, semuanya dirangkum, dijadikan riwayat mau ada Simtud Duror, ada yaitu Dibai, ada Azab, ada yaitu Saraful Anam, dan banyak lagi riwayat maulid. Kalau kita ingin mempelajari banyak sekali. Cukuplah satu saja yang kita gandrungi, yang saat ini banyak digandrungi adalah Simtud Duror, pelajari di situ. Apa itu bacaan Ya Rabbi salli ala Muhammad, artinya apa? Apa itu? Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita ketahui. Bagaimana salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah sama salawat Allah dengan salawat kita? Oh, beda. Salawat Allah nggak sama. Allah nggak bersalawat Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allah nggak ngomong begitu. Yang bersalawat itu kita. Kalau gitu Allah bersalawatnya gimana Ustaz? Salawat Allah subhanahu wa ta'ala, salawatullah alal abad, salawatnya Allah kepada seorang hamba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrahmah, dengan Allah karuniakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Arti rahmat adalah seluruh kenikmatan, ya, baik kenikmatan di alam dunia, rahmat Allah di dunia maupun akhirat, Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat, rahmat adalah dalam bahasa kita adalah kasih sayang, kecintaan, ampunan, keridhaan, kebaikan dunia dan akhirat. Apabila kita menghendaki mati husnul khatimah, itulah rahmat Allah. Dan kita juga mohon kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat Allah. Itu bisa kita dapati apabila kita mengambil teladan daripada Nabi Muhammad. Karena rahmat Allah itu Allah sudah jadikan simbol pada diri Nabi Muhammad. Jadi kita nggak akan bisa mendapatkan apapun kecuali kita mengambil teladan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Contoh yang paling mudah, kita masing-masing punya tabungan tidak di bank. Pada jawabnya pada sepi bener. Enggak ana minta, enggak, banyakan ana minta. Ya. Enggak perlu, jangan pernah berpikir macam-macam. Ini anak-anak hanya ingin menyampaikan, ya, salawat itu bagaimana. Kira-kira punya tabungan tidak di bank? Bagaimana cara mencairkannya? Ente mendapatkan PIN, benar begitu? Ya, enggak bisa orang lain cairkan dana kita yang ada di bank karena PIN-nya ada sama kita. Begitu juga nggak akan pernah kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah, kebaikan dunia dan akhirat, mati husnul khatimah dan masuk surga Allah, bebas dari soal munkar wa nakir, bebas daripada hisab yaumul qiyamah. Itu semua kita dapati daripada yaitu mengambil teladan daripada Rasulullah. Nah, Rasulullah ini adalah PIN untuk mendapatkan rahmat. Paham? Ya Allah, ini kalau nggak paham juga repot. Jadi kalau ingin mendapatkan itu, pegang itu PIN. Apa PIN-nya? Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau nggak dasar cinta, jangan harap ente sehebat ente sujud di hadapan Allah, tetap nggak ada bagian kita surga. Karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sudah berikan PIN untuk mendapatkan segala kebaikan rahmat Allah melalui Nabi kita, Nabi. Jadi kita nggak bisa cairkan uang kita kalau kita nggak tahu PIN kita. Benar begitu? Nah, PIN surga adalah Nabi Muhammad SAW. Bisa dipaham? Masih mau diterusin jangan nih? Kelihatannya aneh capek. Baik, sedikit lagi. Ya. Salah satu teladan daripada Rasulullah SAW untuk melengkapi tadi yaitu catatan wartawati, yaitu Rasulullah, yaitu istri-istri Rasulullah. Kapan mereka para sahabat berburu tentang yaitu
kehidupan Rasulullah di dalam rumah tangganya karena mereka terputus, nggak mendapatkan berita tentang Nabi Muhammad. Ya, maka setelah Nabi Muhammad meninggal, 2 tahun lamanya Nabi Muhammad telah meninggal, nah mereka para sahabat laki dan perempuan mencari istri-istri Nabi untuk dikorek kehidupan Nabi Muhammad di dalam rumah tangganya. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana mandinya Rasulullah, bagaimana sholatnya di dalam rumah tangga Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan di dalam rumah tangga, membantu kehidupan rumah tangganya dan lain-lain. Semuanya didapati sempurna, luar biasa. Di antaranya, kata Sayyidatina Aisyah, ini cerita tentang Sayyidatina Aisyah, istri yang alimah, satu-satunya istri Nabi Muhammad yang paling jenius adalah Sayyidatina Aisyah. Makanya dikatakan Sayyidatina Aisyah adalah alimah. Kalau orang laki-laki alimun, ya laki alimun, perempuan alimah. Sayyidatina Aisyah alimah. Secara singkat, ya Ummul Mukminin, bagaimana kehidupan kekasihku Nabi Muhammad? Ya, tolong ceritakan, kau adalah istri yang banyak merawikan hadis-hadis Rasulullah. Aku ingin mendapatkan bagaimana kehidupan Nabi Muhammad di dalam rumah tanggamu. Sayyidatina Aisyah disebut nama kasihnya Rasulullah berbinar-binar. Orang enggak ada zaman itu perempuan yang lebih cantik daripada Sayyidatina Aisyah. Makanya dikatakan Humairah. Jadi kalau ada kita melahirkan seorang anak perempuan, ya beri nama Humairah. Pasti cantik. Ustaz gimana cantik? Bapaknya begitu modelnya kayak kapal piring. Ibunya aja ya Allah kayak tatakan Ustaz. Jangan seperti itu, husnuzan, beri nama Humairah. Minimal dia cantik akhlaknya, perangainya, agamanya. Wajah mah relatif. Kebetulan Sayyidatina Aisyah adalah wanita tercantik pada zamannya. Berbinar-binar, bertambah cantik ini para sahabat yang laki maupun perempuan, walaupun mereka ada di dalam hijabnya Sayyidatina Aisyah, terlihat sekali kegembiraan Sayyidatina Aisyah, nampak sekali kecantikannya luar biasa. Sehingga yang perempuan gak sanggup melihatnya, perempuan aja gak sanggup apalagi kaum laki lah. Bagaimana kalau dengan kita? Ya pingsan kita udah. Ya, bagus kita gak ngalamin. Ketika ditanya bagaimana, ya, kau punya pengalaman berumah tangga dengan baginda Rasulullah SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, aku belum pernah mengalami kebahagiaan sejak aku kenal diriku sebagai manusia. Ya, aku masih di dalam satu atap dengan ayah, ibuku dan saudaraku. Belum pernah aku mengalami kebahagiaan kecuali aku alami kebahagiaan ada di bawah selimut Rasulullah SAW. Nah ini kan luar biasa. Ada perempuan begitu kagum dengan suaminya. Dia begitu menikmati dan bahagia betul ada di bawah selimut suami. Ya, ada istri kita pernah cerita begitu, Bang. Ya paling nikmat kalau ada satu selimut dengan abang. Ada nggak yang ngomong begitu bini kita? Kata bininya, pas di satu selimut, gerah bang, bu apek lagi lu sana. Itu bini kita tuh. Oh itu bini kita, lihat tuh. Berarti, ya perempuan apabila bercerita kebahagiaan bersama suaminya, berarti suaminya hebat tidak? Itulah Rasulullah. Pantas Rasulullah jadi teladan. Apa sih rahasianya kok Sayyidatina Aisyah bisa mengatakan demikian? Karena Rasulullah begitu akhlaknya luar biasa, kasih sayangnya luar biasa. Ketika Rasulullah permisi untuk turun dari ranjangnya, ya, enggak buru-buru turun dari ranjangnya. Ya, didekati dulu istrinya, dicium keningnya, dicium hidungnya, dikecup bibirnya, dicium dagunya. Ya Allah,
Rasulullah luar biasa. Pantes aja bini kelenger. Karena akhlaknya. Coba kita habis selesai tugas kita sebagai seorang laki-laki. Sana. Gue pengen turun. Bang mau kemana bang? Mau tahu aja lo. Nah, kita tuh lagunya tuh. Kenapa kita bisa begitu? Karena kita nggak punya teladan. Karena kita nggak pelajari Nabi Muhammad memperlakukan istrinya luar biasa. Di masa sehatnya maupun sakitnya, bahkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha ketika ia sakit dipangku oleh Rasulullah, diletakkan kepalanya di pahanya Rasulullah. Rasulullah menitikan air mata, nggak sanggup melihat pucatnya sang istri. Masya Allah, dipeluknya sang istri. Wahai kekasihku ya Khadijah, menjelang detik-detik akhir umurnya Sayyidatina Khadijah, sampaikan apa yang kau perlu sampaikan. Kata Sayyidatina Khadijah, ya Rasulullah, ya seandainya aku tidak ada dan aku dikebumikan dan kau butuh perjuangan untuk menyeberangi satu wilayah, seandainya kau butuh untuk menjadi penyangga, kau buatkan yaitu jembatan, ambillah tulang-tulangku, jadikanlah jembatan untuk menyeberangi perjuanganmu membela agama Allah. Ada istri begitu? Kenapa istri bisa berkorban sedemikian rupa kepada suaminya? Bahkan menjelang akhir umurnya dia berharap tulang berulangnya untuk membela Nabi Muhammad. Ini semuanya karena perilaku suaminya. Selama 25 tahun berumah tangga Rasulullah nggak pernah berkata tidak kepada istrinya. Kalau kita, wah, terlalu banyak omongan tidak kita kepada istri. Rasulullah nggak pernah mengatakan tidak, kecuali mengucapkan la, yaitu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi pantas istrinya begitu mencintai. Ya Allah, kalau beda dengan kita, kalau kita nggak ada girang, benar bini kita, ya Allah, barang kalau perlu jangan pulang lagi loh bang. Kenapa? Karena kita nggak bisa memperlakukan istri kita ya sebaik Rasulullah. Oleh karena itu, pelajari. Allah sudah nyatakan laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Masya Allah. Kenapa sih kita nggak mau mengambil teladan? Yang usaha, contoh teladan Rasulullah. Kalau saya berceritakan tentang usaha Rasulullah luar biasa ya. Bagaimana menciptakan satu negara yang baik, yang Allah puji, baldatun thayyibatun wa rabbun, itu hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad, di bawah pimpinan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai presiden atau raja bagi umat Nabi Muhammad. Menjadi negara superpower, semua Romawi dan Persia runtuh karena yaitu perjuangan Nabi Muhammad. Nah ini perlu kita contoh. Kenapa kita terpuruk, negeri kita terpuruk padahal mayoritas Islam di negeri kita. Kenapa? Karena umat Islam tidak punya panutan, nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah hancurkan bangsa kita karena mayoritasnya Muslim tidak mengenal kekasih Allah. Makanya Allah nggak suka kepada kita. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita perkenalkan Nabi Muhammad melalui peringatan Maulidin Rasul. Jangan izinkan siapapun penceramah yang datang ke tempat kita kecuali orang-orang yang akan menjelaskan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad. Itu karena ini adalah mimbarnya Nabi Muhammad. Jangan izinkan mimbar Nabi Muhammad dimasuki atau dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah mengenal Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaaf apabila ada kata-kata kasar, ya itu kejahatan atau kata-kata yang tidak baik, semuanya timbul dari hawa nafsu saya. Kalau memang itu baik, semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas penyampaian mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Semoga apa yang beliau sampaikan kita dapat aplikasikan kehidupan kita sehari-hari, dan semoga yang beliau sampaikan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, berikutnya sebagai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita sama-sama luruskan niat untuk berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Bapak Anwar Ghazali. Falyatafaddal alaihi mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وسلم وبارك. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين، حمدا خصنا، حمدا لربي خصنا بمحمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا وإياهم ووافقنا وإياهم إلى صراطك المستقيم ببركة وبجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. أهل البيت المصطفى تهري هم أمان الأرض فذكري ربي فانفعنا ببركتهم
واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج اللهم صل وسلم وبارك عليه دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم السلام عليكم. Hadirin rahimakumullah, segenap tamu undangan yang saya hormati dan yang berbahagia, dengan usainya pembacaan doa yang tadi telah disampaikan oleh guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Anwar Ghazali, maka usailah sudah acara kita pada malam hari ini. Oleh karenanya, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi selaku pembawa acara dan segenap para panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan beribu banyak terima kasih banyak kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada malam hari ini, dan kami selaku panitia berterima kasih juga kepada warga khususnya RT 04, RW 07 yang telah berpartisipasi mensukseskan, melancarkan acara peringatan Maulid Nabi. Dan semoga perayaan Maulid Nabi hari ini dapat meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan bisa mengambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya pamit undur diri. Wallahu taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi kepada Dewan Guru.